Suku Batak dan NTT ini sedang melaksanakan ibadah Katolik, yaitu doa Rosario, Rosario Maria ya. Bulan Maria. Ya, bulan Maria. Jadi mereka beribadah dengan dijaga oleh mahasiswa lain yang beragama Islam. Jadi ini saya sangat terharu sekali karena ada peristiwa hukum seperti ini, adik-adik mahasiswa yang Kristiani atau Katolik dijaga oleh adik-adik mahasiswa Islam. Dan yang menjadi korban adalah adik-adik mahasiswa Islam. 2 orang yang kena luka itu, bacok dan sayap itu. Dan di sini yang saya masukkan ke dalam pasal pada saat kami laporan kemarin, itu tidak saya masukkan unsur agamanya. Kenapa saya tidak masukkan pasal-pasal agama? Karena saya takut ini berkembang liar. Gitu. Sehingga saya tidak memikirkan lagi bagaimana saya tidak menuangkan pasal-pasal tentang pelanggaran-pelanggaran atau penistaan agama seperti pasal 179, 343 dan lain-lainnya, yang menurut saya adalah bagian daripada pasal-pasal dalam predikat crime untuk menyematkan orang itu sebagai terorisme, sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Makanya saya kesampingkan, daripada ini melebar, akhirnya saya pakai KUHP 170-351. Karena ini bagian daripada politik hukum kami sebagai penasihat hukum daripada Persaudaraan Timur Raya. Kalau saya majukan pasal penghinaan terhadap agama, ini melebar kemana-mana. Makanya saya masukkan pasal 170. Setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Serse, ya, karena ini pun masuk kan, deliknya pun masuk, dan adik yang sebagai korbannya juga ada. Jadi di sini yang korbannya umat Islam. Makanya ketika kita ingin meruncing-runcingkan ini peristiwa hukumnya ini berkaitan dengan agama, sudah saya tutup di situ. Ya. Saya menyelamatkan juga negara, gitu. Ya. Makanya saya tidak pakai pasal 343, 179. Namun kami mempunyai beban moral yang besar sebagai pengurus Persaudaraan Timur Raya. Karena di situ ada keluarga kami dari Nusa Tenggara Timur yang sedang beribadah. Ya. Yaitu adik-adik kami mahasiswa Unpam yang sedang beribadah, Rosario tadi, yang memang diintimidasi selama hampir 1 tahun, Pak Kapolres. Jadi berulang-ulang si RT ini dengan kawan-kawannya melakukan tindakan persekusi terhadap adik-adik yang berkali-kali. Ini laporan dari adik-adik kita. Bukan sekali ini aja si RT ini melakukan, dari tahun kemarin. Melarang beribadah di kontrakan di kosan. Ya, beribadah. Kalau cara beribadahnya saya tidak tahu, tapi saya merasa ini tidak manusiawi dan tidak berimbang ya. Sangat melanggar hak asasi. Karena umat muslim juga kalau beribadah tidak ada izin. Ya mau tahlilan mau apa tidak ada izin. Mungkin ini bentuk persamaan daripada tahlilan umat beragama Islam. Mungkin doa Rosario yang adanya setahun sekali. Seperti pengajian lah gitu. Jadi kalau seandainya umat Kristen harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan ibadah, alangkah tidak eloknya, alangkah tidak imbangnya, ya di dalam kehidupan sosial kita ini, sementara umat Islam melakukan kegiatan. Saya Islam, saya Muslim. Alangkah tidak eloknya umat Islam yang bebas melakukan kegiatan keagamaan tanpa ada lapor ST. Tapi ketika umat Kristiani ingin melakukan kegiatan keagamaan, harus lapor, harus didiskriminasi. Nah ini, makanya saya bilang tadi di sini, ini akan berimbas kepada daerah-daerah lain yang mayoritas Kristen. Kita balik ya. Kalau seandainya seperti Papua yang mayoritas Kristen, atau di Minahasa atau di mana, ada orang Muslimnya mau beribadah. Kalau isu ini berkembang, bagaimana nanti? Ini akan mengganggu stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi sini Pak Kapolres, kami sebagai kuasa hukum dari para mahasiswa, kami meminta agar pelaku juga kalau bisa hari ini dihadapkan kepada kami. Kami ingin dengar. Jadi jangan sampai pelaku ini jadi orang yang spesial di dalam perkara ini. Kami mau dengar, karena ini ada hak prerogatif dari Pak Kapolres untuk menurunkan para pelaku ini berapa sih yang sudah tertangkap. Dan apa sih isi hati mereka, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Karena ini kan ada bapak-bapak polisi banyak nih, kami hanya berapa orang? 6 orang, nggak mungkin kami pukul. Saya Pak, saya juga anak tentara Pak, bapak saya AKB 70, Abituren 70. Beliau juga aparat tadinya. Ini juga anak Kapolres, jadi jangan takut Pak, kami semua anak aparat. Kami akan menjaga estetik dalam rapat ini Pak. Gitu. Jadi artinya di sini maksud saya, kami meminta pada Kapolres tolong hadirkan pelaku. Apa sih, kami ingin dengar suaranya.
kan ini Bapak bilang mewakili nih, ingin berbicara musyawarah tentang apa tadi, FKUB apa segala. Ada Kemenak nih dari Tangsel. Mungkin saya minta dari tim kuasa hukum dari si pelaku juga harus ada di sini untuk berbicara agar tidak ngalor ngidul gitu. Agar lebih substansional pembicaraan kita ini sehingga mengerucut maunya kemana arahnya ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita diundang doang hanya bicara dengan perwakilannya seorang RT. Hebat sekali seorang RT ini, juru bicaranya seorang Kapolres, kan lucu gitu. Jadi mau saya di sini seorang RT ini tolong duduk berbicara dengan kami, didampingi pengacara. Bila perlu panggil Hotman Paris atau siapa yang mendampingi dia kalau ditakut dengan pengacara-pengacara lain gitu loh. Biar berhadapan dengan kami. Gitu Pak ya. Jadi itu aja Pak Kapolres. Permintaan kami. Kami meminta perkembangan